Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, terdapat pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dika Lesmana dengan NPM 21121210061. Saya sekarang berada di kelas AS 21KA. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Hilman Jihadi karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar lebih mendalam mengenai praktek langsung mengenai database manajemen sistem ini. Nah, tugas pada kali ini kita akan belajar mengenai tutorial, yaitu menggunakan database manajemen sistem, yaitu kita menggunakan aplikasi yang sangat populer teman-teman, yaitu yang telah kita kaji di pertemuan sebelumnya, itu ada namanya aplikasi MySQL. Nah, di malam hari ini, MySQL tutorial, kita akan lebih dalam mempelajari mengenai MySQL tutorial, teman-teman. Nah, kita menggunakan W3School dan juga aplikasi Cam, teman-teman. Nah, oke. MySQL tutorial ini juga dibantu oleh namanya, mungkin teman-teman sudah familiar lagi, itu menggunakan namanya Oracle, teman-teman. Nah, dibantu oleh Oracle juga untuk database-nya. Nah, MySQL. Nah, sebelum lebih lanjut mengenai MySQL tutorial, kita harus lebih mengetahui dulu apa gitu MySQL tutorial, teman-teman. Oke. Kita akan belajar mengenai apa itu MySQL tutorial. Nah, jadi MySQL tutorial itu adalah relational database, yaitu database yang open source dan juga sangat familiar dan sangat terkenal gitu untuk penyimpanan RDBMS atau Relational Database Management System. Nah, apa itu MySQL tutorial gitu? MySQL tutorial itu adalah aplikasi yang tadi itu adalah RDBMS, Relational Database Management System, yaitu management system. Dan juga MySQL tutorial ini adalah open source. Artinya open source itu adalah artinya dapat diakses oleh siapa saja. Dan juga MySQL tutorial ini juga MySQL ini adalah free, gratis. Makanya kenapa gitu MySQL ini digunakan oleh beberapa perusahaan, banyak perusahaan di dunia, dan khususnya di Indonesia menggunakan MySQL untuk penyimpanan database-nya. Itu karena gratis juga. Terus juga MySQL itu ideal for both small and large application, yaitu MySQL tutorial ini juga adalah aplikasi yang ideal untuk aplikasi yang berskala kecil dan juga berskala besar. Nah, aplikasi yang sangat kecil dan juga besar. Nah, terus juga MySQL ini juga sangat cepat, terus reliable, scalable, dan easy untuk digunakan. Itu sangat cepat gitu teman-teman, reliable dan juga scalable dan juga mudah untuk digunakan. Terus juga cross platform, teman-teman. Apa sih gitu kan? Cross platform itu yaitu dapat menggunakan di operasi seperti Windows, Linux, dan lain-lain. Nah, itu cross platform. Terus juga MySQL ini juga adalah compliant with ANSI SQL standard gitu. Nah, terus MySQL ini pertama kali dirilis itu di tahun 1995. Terus MySQL ini adalah develop, distribute, and support by Oracle Corporation gitu. Nah, jadi MySQL ini dikembangkan, didistribusikan, dan juga didukung oleh perusahaan Oracle yang tadi sudah saya jelaskan. Terus MySQL ini adalah pemilik MySQL ini yaitu namanya Monty Widenius Dodger atau namanya MySQL gitu. Nah, siapa saja gitu yang menggunakan MySQL ini? Nah, itu website ternama gitu kan yang mungkin selama ini kita gunakan gitu. Mereka pun menggunakan database-nya itu adalah MySQL. Itu seperti Facebook, Twitter, Airbnb, Booking.com, Uber, GitHub, YouTube, dan lain-lain. Terus juga ada CMS atau Content Management System. Nah, jadi kalian juga mungkin menggunakan ada management system. Di sini ada like WordPress, Drupal, Joomla, Contao, dan juga lain-lain. Terus, nah selanjutnya itu ada juga a very large number of web developer around the world. Jadi banyak juga di dunia developer di dunia itu menggunakan MySQL, teman-teman. Nah, terus bagaimana gitu kan untuk datanya gitu. Nah, to build a website that saw data from database, kamu akan membutuhkan yang kamu
kamu akan membutuhkan itu namanya RDBMS Database Program, itu seperti MySQL atau Relation Database Management System. Terus juga a server side scripting language, itunya seperti PHP. Terus dapat digunakan SQL untuk mendapatkan data yang kamu inginkan juga. Terus kita juga dapat menggunakan HTML atau CSS untuk style the page gitu teman-teman. Nah, mungkin di sini kita akan latihan dulu ya teman-teman. Nah, di sini kita akan latihan. Mungkin kita lanjut aja. Nah, di sini nih. Meski nanti kalau kita nggak tahu gitu, kalau kita nggak tahu hasilnya atau ininya, untuk ininya berarti kita harus show answer dulu. Nah, di select ya, kita isi select. Jawabannya benar. Terus yang kedua, ini saya sudah ada isi beberapa. Kita nggak tahu, select city from. Benar. Dan di sini ada select distinct. Mungkin nanti teman-teman bisa coba juga untuk latihannya di sini ya, dan mungkin nanti juga teman-teman silakan untuk login untuk nanti di sini juga kita bisa mendapatkan sertifikat yang sangat membantu gitu untuk kita nanti dapat sertifikat database teman-teman. Terus juga lebih lanjut kita mengetahui apa itu RDBMS teman-teman. Oke. Apa itu RDBMS? RDBMS itu adalah Standard Relation Database Management System. Itu adalah sebuah standar. Nah, terus juga RDBMS ini adalah sebuah program yang digunakan untuk relational database gitu teman-teman. Nah, untuk relational database. Nah, terus juga RDBMS ini adalah basisnya adalah modern database yang adalah modern system database, yaitu seperti MySQL, Microsoft SQL, Server, Oracle, and Microsoft Access. Terus juga RDBMS ini digunakan untuk SQL queries to access data in the database. Jadi RDBMS ini digunakan untuk query SQL untuk akses data di dalam database. Terus apa sih gitu kan? What is a database table? Apa itu table dalam database? Nah, a table is a collection of related data entries and it consists of column and rows. Jadi database ini di dalamnya terdiri dari data-data di dalamnya terdiri dari data-data gitu, data entries. Nah, dan juga di dalamnya terdapat tabel dan juga rows gitu kan. Apa itu kolom? Kolom itu adalah untuk menspesifikasikan informasi tentang yang kita record gitu. Informasi yang telah kita record gitu. Terus juga apa itu row gitu kan? Row itu adalah individual entry that exists in the table gitu. Jadi row itu adalah individual entry yang ada pada web tersebut. Nah, coba. Nah, jadi kalau kolom ini, jadi kita di sini nggak ada ini ya. Jadi kalau kolom itu terdiri dari ke bawah nih teman-teman, dari customer ID 1 2 3 4 5. Itu namanya kolom. Nah, kalau row itu yang ke pinggir teman-teman. Jadi dari misalnya dari sini nih, dari 1 Alfred Vaterskis, Maria Anders, Ober STR57, Berlin 1220. Nah, itu masuknya ke row teman-teman. Nah, terus juga look at selection from not with customer. Ini contohnya untuk table customer. The column in the customer table above are. Nah, jadi di sini kolomnya itu terdiri dari customer ID, customer name, contact name, address, city, postan. Nah, itu. Nah, itu untuk tabel. Itu untuk kolom. Untuk row-nya ke bawah. Ini untuk row. Untuk tabel, untuk
kolomnya itu ke bawah. Untuk kolom itu customer ID 1 2 3 4 5 itu baru row itu, teman-teman. Di sini juga di dalam tutorial ini sangat banyak. Di sini ada MySQL SQL gitu kan. Nah, yang tadi nih. Ada MySQL select, MySQL where, MySQL and or not, MySQL order by, MySQL insert into, null values, update, delete, limit, min and max, count, average, sum. Nah, di sini banyak sekali, teman-teman. Nah, di sini juga ada MySQL database. Nah, di sini ada MySQL referensi. Nah, terus di sini ada contoh-contohnya, teman-teman. Oke. Nah, di sini untuk sertifikatnya, latihan, kuis, editor, contohnya gitu, teman-teman. Di sini ada referensi. Nah, jadi tipe-tipe yang kemarin kita pelajari gitu mengenai database di sini ada juga. Nah, jadi the data type of a column defines what value the column can hold, integer, karakter, money, date, time, binary, and so on. Nah, jadi data-data dalam MySQL itu menurut versi 8.0 itu ada beberapa yaitu seperti nama dan juga data tipe. Jadi ada beberapa gitu. Jadi pertama itu ada di sini ada data tipe, yaitu tipe datanya itu ada mungkin yang sering kita dengar gitu kan, ada char, varchar, dan juga teks. Di sini ada 3, teman-teman. Kalau char ini karakternya itu dari 0 sampai 255. Nah, gitu. Kalau varchar itu dari yang karakternya kita dapat dari 0 sampai 65.535. Terus juga di sini ada teks, ada hold set, dari maksimumnya adalah 65.535, teman-teman. Terus di sini ada numerik. Nah, numerik di sini banyak sekali yang biasa kita gunakan, teman-teman ya. Ada bit, pinyin, boolean, small-int, medium-int, int, integer, begin, float. Nah, di sini terus juga ada date and time date types gitu. Ada tanggal dan juga waktu gitu. Di sini ada biasa yang kita gunakan itu ada date time, ada timestamp, time, year gitu. Nah, terus ada fungsi-fungsi, teman-teman. Nah, fungsinya itu ada contain string, numeric, date, and some advanced function in MySQL. Ada fungsinya itu stci. Nah, di sini nih ada char length, character length. Nah, ini untuk karakternya ada context vs, field, find, insert, format, insert. Nah, kurang lebih MySQL ini juga biasa kita menggunakan Excel ya. Nah, ini bisa juga sebagai Excel kita, teman-teman. Nah, oke, mungkin kita latihan dulu, teman-teman. Nah, kita latihan menggunakan aplikasi ini, namanya saya menggunakan Table Plus, teman-teman. Nah, di sini langkah-langkahnya pertama kita masuk ke yang plus, klik MySQL. Di sini ada name. Kita isi namanya Diki. Di sini hostnya Diki. Usernya Dikjay. Password nanti kita bikin sendiri. Tes. Nah, bisa. Nah, oke. Pertama yang harus kita lakukan ke sini, search to query. Oke, teman-teman. Saya menggunakan ini ya, teman-teman. Lime-nya ini misalnya contoh kita pakai yang ini dulu, teman-teman. Nah, kita contoh yang MySQL create database. Nah, jadi create database itu digunakan untuk mengkreasikan SQL database yang baru.
Di sini nih contohnya kita menggunakan create database test DB. Nah, test database. Nah, make sure you have admin privilege before creating any database gitu, teman-teman. Nah, kita contohkan di sini kita kan create database, kita create terus database jangan lupa diakhiri dengan nah kita contohnya pakai yang blog, kita bikin contohnya kita bahkan bikin blog teman-teman, bikin blog tersendiri. Oke, ini nggak muncul ya ke atasnya. Nah, ini sudah blog. Oke, terus nah di sini kita menggunakan di sini kita contohnya adalah show database. Nah, commonnya kita menggunakan show database. Di akhirnya kita pakai show database, teman-teman. Terus kita contoh lagi kita menggunakan kita menggunakan yang ini creatable. Kita akan mengkreasikan, teman-teman. Nah, creatable itu adalah yang digunakan untuk mengkreasikan table baru dalam database. Nah, contohnya itu ada creatable table name. Nah, di sini kita di dalam ininya adalah diisi kolom-kolom data tipenya, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Nah, contohnya seperti ini nih, creatable person. Jadi di sini person ID kan tadi di sini ini ya. Di dalam contohnya ini nih. Nah, contohnya ini nih, ada customer ID, customer name, contact name, address, city, postan dan lain-lain. Nah, itu kita kreasikan di sini ada namanya creatable. Nah, di dalam creatable di sini ada kita yang masukkan creatable table name, kolom 1 data tipe, kolom 2 data type, kolom 3 data type gitu. Nah, di sini kita harus mengisikannya. Creatable. Creatable. Tadi kan kita tuh ininya bikin ini ya. Kita tadi tuh bikin post. Oke. Ini kenapa gini ya? Oke. Nah, di dalam ininya, terus di sini ada creatable post. Creatable post di sini. Ada kita bikin judul varchar. Ini ke atas terus nih. Nah, ternyata gini teman-teman. Nah,
judul varchar. Tadi kan kita masukkan itunya 255, teman-teman. Nah, terus kita mau masukkan apa lagi? Nah, jangan lupa di sini pakai koma ya, teman-teman. Seperti contoh yang di sini. Nah, koma. Terus juga di sini kita masukkan lagi misalnya body text. Body text. Mau ininya body text, jangan lupa ini pakai koma lagi, teman-teman. Terus di sini kita menggunakan penulis varchar. Pakai ininya lagi, kodenya adalah 255. Oke. Tetapi di sini tuh kita harus membuat dulu nih, teman-teman. Kita membuat apa gitu? Kita kan mau membuat blog. Berarti blognya adalah kita masukkan ke sini use blog. Gitu, teman-teman. Terus ini kan yang tadi create table, teman-teman. Kita hapus. Nanti ini kalian bisa masukkan saja. Terus kita akan belajar lagi yang ini, yang insert into. Kalau kita ada drop table juga di sini, teman-teman. Nah, di sini ada drop table. Ini untuk mendrop table dalam database, teman-teman. Nah, contohnya seperti gini. Truncat table name-nya. Nah, truncat table name-nya apa? Misalnya tuh di sini ID customer. Gitu, teman-teman. Ini bisa tuh. Ini untuk yang drop table. Terus kita yang insert into, teman-teman. Nah, di sini ada ini juga primary key yang kemarin kita belajar ya mengenai primary key. Primary key itu adalah sebuah identifikasi unik yaitu yang direcord di dalam table. Primary key itu adalah contain unik, nilai unik dan juga tidak dapat di contain null values. Terus juga table yang dapat kamu gunakan hanya satu, itu kunci saja, kunci. Dan dalam table primary key itu dapat consist of single and multiple column. Jadi dapat satu saja atau multiple kolomnya. Nah, di sini di sini kita contoh create table ya. Di dalam pakai primary key ini yang tadi ya. Create table. Oh ya, perlu diketahui juga, teman-teman. Jadi kalian kalau di MySQL ini nggak berpengaruh mau pakai huruf yang kecil, nah kayak gini. Nah, mau yang besar gitu, mau pakai ini semuanya, yang besar semuanya itu nggak ngaruh gitu. Nggak ada kayak misalnya kalau kita di lab audit sistem informasi kayak di ACL gitu kan, itu berpengaruh banget yang huruf gedenya harus sama, huruf kecilnya harus sama. Tapi kalau kalian itu pakai MySQL gitu kan, database-nya kita nggak perlu gitu. Kita mau pakai huruf yang gede, mau yang gede
ataupun yang kecil, itu mereka ya sama aja gitu untuk ini ya, untuk cara mereka ininya apa, cara mereka mempergunakannya gitu sama aja gitu kalau di MySQL ini teman-teman. Nah, yang tadi kita pakai yang insert dulu ya, insert into teman-teman, insert into. Terus kita masukkan nih misalnya judul, kita mau bikin judul kan, terus juga bodinya apa, dan juga penulis. Misalnya kita mau bikin ini penulis. Nah, setelah itu di sini apa, values. Nah, values ini ya di sini apa, misalnya di sini, tapi jangan lupa di sini tuh harus pakai ini, harus pakai, kalian boleh pakai yang petik 2 atau petik 1 boleh, itu sama aja untuk itunya. Nah, di sini misalnya kita contoh belajar database. Nah, belajar database. Terus jangan lupa pakai ini lagi. Di sininya adalah kayak pengertiannya. Ini adalah post. Ini adalah post yang akan mengolah data. Ini adalah post yang akan mempelajari gitu. Contohnya gitu. Apa itu database? Jangan lupa pakai petik 1 lagi, pakai koma. Nah, di sini kita masukkan namanya, misalnya yang mengajarkannya atau yang sharing ininya, misalnya saya, misalnya Amin, Niki misalnya gitu kan. Terus di sini pakai tutup kurung dan juga pakai ini, jangan lupa. Terus di sini di ketiganya kita ini dulu. Di sini yang keempat select, misalnya select. Di sini bisa juga select judul. Di sini tuh judulnya apa, nah masukin from post. Di sini tuh ada namanya, di sini ada juga, pakai di sini nih teman-teman. Kita belajar yang, masukkan yang ini nih. Nah, where. Kita masukkan yang where. Nah, di sini where kondisinya kayak gimana? Masukkan ke where. Di sini where. Yang lagi ininya judul. Terus di sininya belajar database. Belajar database. Ini bapak kurung. Ini kita eksekusi. Itu nanti kalian boleh lebih ulik lagi teman-teman untuk pembelajaran database-nya gitu kan. Yang mulai dari sini nih, dari MySQL, ada MySQL, ada select. Nah, select contohnya kayak select column 1, column 2, ada from-nya, from table name. Nah, nanti jadinya seperti ini. Kurang lebih ya seperti Excel kalau yang teman-teman seperti kita biasa belajar gitu kan, kita bisa menggunakan Excel untuk database. Tapi kalau MySQL ini mereka itu lebih, ruang lingkupnya lebih besar.
nanti kita bisa menyimpan datanya lebih banyak gitu teman-teman. Jadi ini pun dapat membantu teman-teman, khususnya kita sebagai akuntan gitu ke depannya, dalam mengelola data. MySQL ini sangat cocok dipergunakan di dalam kehidupan sehari-hari kita untuk membantu pekerjaan kita teman-teman. Mungkin segitu sharing dari saya dan juga sharing dari saya di malam hari ini. Dan tugas ini adalah merupakan untuk tugas ke-11 dari matkul Database Management System. Terima kasih untuk Pak Hilman Jihadi yang telah memberikan kesempatan saya untuk saya mengulik lagi mengenai Database Management System ini, khususnya untuk praktek langsung di dalam W3 School. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah melihat video ini, kita belajar bareng-bareng, kita belajar bersama teman-teman, dan saya doakan teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Kurang lebihnya karena kekurangan datang dari saya sendiri dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.